ini baru dapat informasi dari seorang anggota polisi bahwa sudah mulai ada pengamanan, pemantauan pengamanan, bukan mengintai, saya pengamanan. Saya dapat informasi ya bahwa tempat saya sudah mulai diamankan. Artinya memang ancaman itu mulai nyata. Moz 1058 menghadirkan Intimate Talk, Sudut Pandang. Halo Moz People, rekan-rekan media dan juga tentunya Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube kami di Moz 1058 TV. Senang sekali saya Dika Pramunegara kembali menyapa semuanya di Intimate Talk Moz Radio bertajuk Sudut Pandang yang sedikit berbeda kali ini. Karena kali ini sudut pandang spesial bersama majalah Tempo mengupas sebuah topik yang sedang hangat selama hampir sebulan lebih. Tidak perlu menunggu lama dan langsung saja saya persilahkan buat Indi Rahmawati untuk memimpin jalannya acara. Silakan Indi. Terima kasih Dika. Halo Moz People, langsung saja ya. Ini saya sudah bersama 3 orang narasumber yang kalau 3-3-nya ini pasti belum pernah main sinetron. Coba ngaku deh, dari ujung Bang Moses pernah main sinetron nggak? Belum pernah. Belum pernah. Pas Sugeng? Saya pernah sih, cuman bukan sinetron. Apa dong? Apa dong? Si Kuncung. Si Kuncung. Bang Lukas? Sama istri dulu pernah waktu masih jadi pacar main sinetron kan. Oh gitu. Tapi gini loh, kita bukan ngomongin soal sinetron, kita sedang akan bicarakan soal sesuatu yang kayaknya menguras perhatian warga negara Indonesia dari tanggal 8 Juli ya. Sampai dengan sekarang ini udah akhir Agustus, dari awal Juli sampai dengan akhir Agustus udah hampir 2 bulan nih. Isinya pemberitaan itu aja gitu. Tapi kenapa? Kenapa itu terus? Karena kalau kita lihat ini seru gitu kan, bahannya seru, yang masaknya juga seru, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu ada bumbu perselingkuhan, ada bumbu ya sudahlah, saya nggak masuk ke situ. Tapi gini dulu deh, sekarang sudah pemeriksaan Ibu PC ya, Bang Lukas. Akhirnya drama ini selesai atau tidak sampai di situ? Belum. Oh belum. Justru ini mau dimulai lagi nih, lagu lama kaset baru. Lagu lama kaset baru bagian mananya nih? Ya kan dari kesaksian kemarin dalam BAP, si ibu ini masih bersikeras ya bahwa terjadi dugaan kekerasan seksual. Nah ini yang menyampaikan kuasa hukumnya, Pak Arman Hanis. Yeah. Setelah pemeriksaan yang mana Bu PC ternyata tidak ditahan gitu ya. Yeah. Nah karena kuasa hukum yang menyampaikan masih ada dugaan kekerasan seksual di Magelang ya berarti ini masih berlanjut sinetronnya Mbak Indi. Oke, tadi katanya dimulai dari awal lagi, ada yang baru, sesuatu yang baru, apanya? Kasetnya kaset baru, lagunya lagu lama. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Laporan mereka, fitnah mereka kan sudah terbantah. Awal di tanggal 8 Juli mereka melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terjadi pengancaman. Pengancaman inilah yang memicu pembelaan ataupun pembelaan terpaksa ya Barada Eliezer. Sehingga dia katanya punya alasan untuk menembak Joshua. Lalu di tanggal 9-nya Bu PC melaporkan juga ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan dugaan peristiwa katanya ada kekerasan seksual. Semua ini terbantahkan. Apalagi mereka kan hire jubir nih. Jubir yang memiliki license advokat ya, dan juga punya keahlian dalam spesialisasi ahli hak asasi manusia. Dan juga kekerasan seksual itu ya, yang katanya lulusan University of Essex International itu ya. Nah ini kan akhirnya orangnya juga nggak pernah nongol lagi. Setelah patah bahwa tidak ada peristiwa pidana pada lokus dan tempus. LP yang nggak ada itu yang di Saguling. Tapi kan yang sekarang yang lagi rame yang di Duren 3. Tapi yang lagi rame kan yang di Magelang Bang. Jadi, itu yang masih terus disampaikan oleh Ibu PC kan? Jadi menurut hemat kami sekali berbohong selamanya tidak akan bisa dipercaya. Jadi hanya orang gila saja yang masih percaya terhadap kebohongan yang sudah pernah disampaikan. Oke. Bang Moses. Ya Mbak. Selesai atau tidak drama ini? Yang pasti berlanjut ya, karena kan kasus ini kan masuk ke sudah mulai pemberkasan di Kejaksaan Agung gitu.
Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana kejaksaan apakah tetap masih mengakomodir pasal 340, subsidiar 338 serta 556 itu, 55 dan 56 karena bisa saja dalam pemeriksaan pemberkasan itu sekarang kabarnya udah P19 atau P20, bisa saja ada pasal yang dihilangkan dalam tanda kutip karena mungkin ketika pemeriksaan terakhir penyidik itu tidak bisa memenuhi atau mencukupi bukti-bukti hingga menyebutkan atau menyertakan pasal 340 dan yang bagian mana yang kemungkinan bisa dihilangkan dalam tanda kutip? Misalnya ya, saya bukan maksud mengajarkan para tersangka juga sekarang ini. Misalnya gitu, Mbak, para tersangka ini mencabut keterangannya. Gitu. Ini kan sering kali terjadi. Ketika persidangan sudah mulai jalan, pengadilan sudah mulai berjalan, di tengah-tengah mereka mencabut seluruh keterangannya. Baik itu kan ada 4 tersangka ya, baik itu Ibu Putri, baik itu Kuat Ma'ruf, baik itu Bribka Riki Rizal, atau bahkan Barada Richard itu sendiri gitu. Karena begini, menyambung tadi pertanyaan pengacara Brigadir Yosua tadi, Mas Abang Lukas tadi mengatakan bahwa kita harus melihat historisnya, Mbak. Oke. Ya. Barada Richard sendiri dalam liputan kami dari yang 4 kali laporan utama di majalah Tempo itu Barada Richard itu 4 kali mengubah kesaksian, 4 kali mengubah kesaksian, dan Ibu Putri Chandrawati juga 3 kali mengubah kesaksian, gitu. Nah, ini kan masih ada potensi yang berubah, gitu. Makanya bisa ke-5, bisa ke-6 berarti. Bisa ke-6. Makanya kami dalam laporan utama terakhir kami menyebutkan itu adalah pemeriksaan terakhir. Jangan-jangan ketika kemarin Ibu Putri Chandrawati datang ke Barreskrim dalam pemeriksaan terakhir ada keterangan yang berubah lagi gitu. Kita tidak tahu hasil pemeriksaan terakhir. Kalau sejauh dari keterangan yang disampaikan nggak ada keterangan yang berubah. Itu masih masih ada, iya. Tapi kan soal itunya. Tapi soal di dalamnya dan lain-lain sebagainya itu masih banyak yang masih tanda misteri gitu. Kenapa, Bang? Ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi gini, makasih tadi analisisnya ya. Jadi memang kami dalam pemberitaan ya khusus ini memang banyak juga partnership sama Tempo. Karena rekanan kita, koordinator kita Bang Kamarudin ini punya spesial hubungan sama Tempo. Siapa kalau nggak salah namanya Masti ya? Banyak. Ya, ada itu pemretnya Tempo itu dekat sama Bang Kamarudin, dulu pernah membongkar kasus di tahun 2011. Kasus skandal mega korupsi. Oleh karena itu banyak sumber informasi dari kita yang kita sampaikan kepada Tempo. Nah, ini sehubungan dengan tadi perubahan pasal ya di kejaksaan, ya ini sih kalau tolak ukurnya perubahan keterangan di pengadilan memang ini tidak ada relevansinya, Pak. Karena itu nanti lebih ke penerapan hukum. Nah, ini memang sering terjadi. Dari kasus yang kami tangani banyak saksi maupun terdakwa pada saat diperiksa itu mencabut keterangan dengan mengatakan dalam keadaan tertekan pada saat diperiksa pada proses penyidikan. Itu hal yang lumrah. Dan itu pun ada konsekuensi hukumnya. Pasal 242, memberi keterangan palsu. Itu bisa diuji nanti dalam bentuk laporan baru kalau memang ada pencabutan keterangan di menit-menit terakhir dalam hal persidangan. Nah, cuman yang menarik adalah tadi mengenai keterangan Bu PC dan juga keterangan Richard Eliezer ya. Kita ingat sekali, Richard Eliezer ini di awal konsisten mengumbar kebohongan ya. Kenapa saya bilang mengumbar kebohongan? Karena Richard Eliezer ini mengikuti skenario dari mastermind dalam kasus ini. Iya. Dia tetap bersikeras mengaku bahwa terjadi tembak-menembak, dia nembak dari atas, 7 tembakan, 5 masuk ya, dan seterusnya itu. Dan menurut dia katanya Yosua ini menembak 5 kali dan tidak kena. Sampai terakhir ekshumasi kedua, kami mengutus 2 orang dokter, ya 2 orang dokter ini kami delegasikan untuk memantau proses hasil otopsi. Dari proses hasil otopsi itu ternyata diketemukan tembakan dari belakang. Singkat cerita kan sudah mengubah keterangan kan? Nah, kalau tembak dari belakang itu tidak mungkin tembak menembak, sudah pasti ini eksekusi. Kecuali pelurunya kayak peluru Yahudi gitu ya, bisa putar balik, U-turn. Yang itu kan udah lewat tuh, yang itu udah lewat. Terus yang mau disampaikan apa? Ini relevansinya begini. Pada saat itu tanggal 29 atau tanggal 30 Agustus saya lupa, ada salah satu artikel di media cukup besar ya. Itu judulnya tembakan terakhir. Nah, ternyata itu adalah testimoni dari Richard Eliezer yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Damanik. Jadi intinya apa nih? Bapak Ahmad Taufan Damanik mengutip perkataan Eliezer mengatakan bahwa setelah tembak menembak dan sudah jatuh si Joshua ini, dia menembak dari jarak 2 meter dari belakang. Nah, akhirnya disinilah yang menepis bahwa dia itu melakukan pembelaan terpaksa. Karena konteksnya dalam pembelaan terpaksa ataupun daya paksa itu pasal 48 dan 49, orang yang sudah terkapar tidak boleh lagi ditembak. Nah, akhirnya setelah ketahuan dia jadi tersangka. Nah, inilah yang membuat dia akhirnya terjepit
ya. Sehubungan juga dengan janji SP3 Bapak Sambo kepada yang bersangkutan ini kan tidak bisa terrealisasi. Akhirnya dari sinilah dia memakan jebakan kita. Oke. Dan Maksudnya akhirnya apa nih Bang? Karena waktunya juga nggak panjang. Intinya apa? Intinya kalau untuk Eliezer kita nggak tahu. Selama penyidik yang melakukan penahanan bisa memblokade arus tekanan dari luar, saya pikir dia akan tetap konsisten. Nah, yang jadi garis bawah ini sekarang adalah Bu PC. Kenapa Bu PC hari Rabu akan dikonfrontir dengan keterangan saksi yang lain? Ini nggak lain dan nggak bukan karena ada keterangan yang berbeda dengan saksi yang lain. Kalau dia keterangannya sama nggak mungkin dikonfrontir. Bagian mana yang berbeda? Ya khususnya mengenai kekerasan seksual. Okay. Kalau saya lihat kan ada 3 saksi yang diundang yang juga tersangka, saksi mahkota yang akan dikonfrontir hari Rabu. Itu ada RR, kalau menurut saya ini FS nggak termaksud. RR, RE dan juga KM. Ini pasti ada yang berbeda antara kesaksian mereka bertiga dengan Bu PC. Nah ini yang mau dikonfrontir pada hari Rabu. Yang sama yang bakal yang mana tuh? Yang sama tuh di antara yang 3 tadi itu. Nah ini kembali lagi kalau kita lihat secara historis 2 dari mereka ini kan dekat dengan FS. 1 sudah berhasil diputus. Nah kalau bisa diputus secara konsisten oleh penyidik yang melakukan penahanan, saya yakin kesaksian mereka akan objektif ke depan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga berhubung dengan Bu PC tidak dilakukan penahanan ya, yang saya itu bisa bocor kan, maksudnya bisa terjadi apapun kan? Yang saya anggap ini Bu PC diberikan perlakuan khusus karena faktanya banyak di lapangan yang ditahan serta merta gitu ya, tanpa pertimbangan. Nah, makanya menurut saya inilah pertimbangan yang harusnya dilakukan, harus ditahan Bu PC. Saya ke Pak Sugeng, Pak. Kalau tadi selentingan saya dengar drama belum berakhir ya Pak ya? Belum ya. Drama yang ini dramanya bersambung-sambung loh Mbak. Bersambung-sambung sampai berapa season kayaknya. Kalau kasus pidananya sudah ada klasternya. Ya. Klaster 340 dan 338 ya. Terusnya ada lagi klaster obstruction of justice plus pelanggaran kode etik dan klaster kode etik saja. Ini jadi ada 3 klaster nih. Klaster yang keempat itu konsorsium judi ya. Itu belum disentuh sama sekali kayaknya ya? Sudah mulai hangat, tapi ini perlu tekanan ya. Klaster kelima itu audit kinerja dari Satgasus. Jadi ada 5 klaster nih. Yang paling utama yang mana dulu Pak? Ya pembunuhan tentunya. Ya. Kalau pembunuhan sebetulnya sudah selesai. Ini kan antara fakta bahwa Brigadir Yosua mati ditembak. Dia korban, ya itu sudah pasti. Dia korban, bantahan tembak menembak tidak ada. Dia ditembak korban. Tinggal apakah itu pembunuhan biasa atau 340. 340 tinggal cari motif. Motifnya sudah dapat, kemarahan yang terjadi di Magelang, dieksekusi di Duren 3 sudah selesai. Tapi kan masyarakat menginginkan motif yang wah, ya. Motif yang wah yang gimana lagi ya, tuh? Yang selalu enak digoreng, ya. Yang selalu enak digoreng menjadi santapan renyah dalam diskusi-diskusi. Tapi kalau di dalam hukum nggak perlu itu. Cukup bahwa FS marah di Magelang, ada jeda waktu, ya. Kemudian dia mengeksekusi di Jakarta. Itu sudah selesai. Berarti drama mengenai pembunuhan sudah selesai. Tinggal tambahan soal konfrontir hari Rabu ya. Jadi itu sudah selesai. Jadi begitu Mbak. Sudah selesai Bang. Kalau untuk drama pembunuhan, ya kan? Ya. Jadi sepakat sampai di situ nggak? Ada sepakat tapi ada tidak sepakat. Bagian enggaknya dulu deh, kita harus jeda. Iya, karena kan gini. Ya saya hargai pendapat Mas Teguh ya. Tapi dalam hal motif memang ini penting nggak penting? Kenapa saya bilang penting nggak penting? Pentingnya adalah ini untuk keyakinan hakim di persidangan, ya. Lalu yang kedua, ini penting juga untuk nama baik almarhum. Benar. Dan ini sensitif Mbak. Saya yakin ya, karena saya membela Joshua itu awal karena memang dia difitnah, sudah dibantai secara keji, difitnah pula dia sebagai pelaku tindakan cabul. Ini yang bikin saya nggak bisa terima. Kalau ada hubungan sentuhan fisik atau secara konsensual gimana? Antara katakanlah Bu PC dengan Brigadir Yosua. Ini mencemarkan nama baik Yosua apa tidak? Itu konsensual loh ya, kesepakatan. Bu PC-nya kemudian
tidak mau menanggung malu, dia bicara pelecehan. Gimana nih kalau saya tanya nih? Ya, ini kita berbicara fair ya, tapi bukan berarti saya sependapat dengan pendapatnya Mas Teguh terhadap kesimpulan ini. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan atau tidak ada daya paksa, itu kan berarti maksudnya bukan tindakan cabul. Iya, bukan. Ya. Nah, dari sini kita bisa garis bawahi justru ada dugaan yang memaksa itu adalah yang memiliki kekuasaan. Nah, ini tidak ada relevansinya dengan kekerasan seksual. Oke. Ya udah, di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Saat lagi kami kembali. Oke, kembali di sudut pandang Most 105.8. Saya ke Mas Teguh. Mas Teguh, kalau misalnya tadi kan sudah mengatakan sedikit gimana tuh kalau misalnya ya sebenarnya memang terjadi itu, tetapi Ibu PC tetap bersikeras bahwa ini merupakan pelecehan seksual. Iya. Kalau Ibu PC kan sudah bersikap dan memutuskan ini pelecehan seksual. Iya. Dengan lokusnya di mana? Di Duren 3 ya. Yang sebetulnya peristiwanya itu bukan pelecehan yang di Magelang. Kalau yang paling masuk akal buat saya adalah hubungan konsensual, kesepakatan bersama. Antara Brigadir Yosua dengan si ibu diketahui oleh Kuat Ma'ruf. Tapi si ibu mungkin malu, dugaan malu, dia membuat cerita kepada suaminya bahwa dia dilecehkan. Itu sebagai alur yang logis membuat si Bapak FS marah. Jadi Bapak FS itu waktu pulang dari Magelang ya, ini kan ada peristiwa yang disampaikan oleh seorang anggota DPR dari fraksi PAN ya. Tanggal 4 ada kontak fisik ya sebelum Pak FS datang tanggal 6 apa tanggal 7. Dia baca majalah Tempo juga tuh Pak. Iya, dia juga baca majalah Tempo. Jadi sumbernya dari Tempo nih. Oke, apa nih bisik-bisik? Saya tahu ini temannya FS nih. Oke. Beliaunya nih ya. Jadi ada kontak fisik. Kalau ada kontak fisik waktu itu, pasti tanggal 7 dia sudah tahu si Pak FS. Ya mau dieksekusi di situ harusnya. Harusnya, ya. Tapi ini kan tidak. Mungkin dia si KM sama si Nyonya PC belum ngomong. Karena suasana waktu itu sedang suasana bahagia. Bahagia karena suasana pernikahan. Ulang tahun pernikahan ya. Kemudian Pak itu mungkin pulang entah ada tugas atau atau sebetulnya masih selentingan belum tegas, dia pulang bersama KM kan? Ya, sama KM kalau tidak salah ya. Apa sama Ricky ya? Satu mobil bersama KM serta Bribka Ricky Rizal. Ya di sini. Barada Richard. Ricky itu berada mungkin. Wah, begitu. Apa cerita di mobil cerita gitu maksudnya? Waktu pulang bersama. Iya. Jadi udah marah gitu. Nah, menunggu laporan itu makin kencang ketika Nyonya sampai di rumah dikonfrontasi sama FS mungkin ini ya. Yang kemudian menangis? Kemudian dia menangis, tapi dia membela diri bahwa dia dilecehkan. Oke. Di situ FS kemudian marah, makanya dia kemudian datang ke sana. Yaudah kita mungkin mau diselesaikan, maksudnya dugaan saya mau diselesaikan mungkin bukan ditembak ya, tapi ada peran di sini mungkin Nyonya ini ngotot dilecehkan. Oke. Tapi ini kan harus ada pembuktian ya Pak. Analisis dari semua peristiwa nih ya. Oke. Karena kalau pelecehan udah nggak mungkin. Oke. Ya. Mas Moses gimana? Gitu kalau menurut saya. Ya, seperti yang sudah kami tuliskan di laporan terakhir. Tapi begini Mbak, kami perlu menjelaskan bahwa cerita sedikit behind story ya. Di balik liputan kita sangat berpikir dan mempertimbangkan dengan keras apakah memang motif ini perlu kita tampilkan kepada pembaca. Gitu. Motif yang tadi diceritakan? Motif terakhir tadi, gitu. Bukan motif yang ceritakan Pak Sugeng, tapi motif yang versi temuan Tempo. Oke, gitu. yang ini belum terungkap sama sekali. Ketika kemarin sudah kita di edisi pekan ini ya masalah gitu. Nah, di situ karena kita mendapatkan informasi dari sejumlah pemeriksaan, yaitu pemeriksaan Ibu Putri sendiri, pemeriksaan Kuat Ma'ruf, pemeriksaan Bribka Ricky Rizal,
serta si pemeriksaan Barada Richard gitu tentang Abda yang peristiwa terjadi gitu. Nah, kenapa? Karena kita tidak ingin kasus ini akhirnya berbelok karena intinya adalah ada kematian. Yosua adalah menjadi korban pembunuhan. Betul. Bukan karena hal-hal lain, bukan karena atas dasar katanya pride seorang suami demi melindungi keluarga segala macam. Kita tidak pengen itu. Kita pengen tetap fokusnya karena apa? Karena Barada Richard dibantai. Gitu. Barada Richard, Brigadir Yosua itu dibantai. Brigadir Yosua itu dibantai di Duren 3. Kita tidak ingin ya berbelok, tapi akhirnya bahwa motif perlu dijaga untuk ditampilkan sedikit gitu, memberikan kisi-kisi pada publik agar pertanyaan spekulasi di publik tidak semakin liar gitu. Karena seperti sudah disampaikan Mbak Indi tadi kan di awal kan ada urusan segi 3, segi 4, bumbunya segi 5, segi 7 gitu. Nah, makanya kami tidak berani memberikan bumbu. Kami berani memberikan fakta dan cerita yang sesuai hasil pemeriksaan, bahwa kemudian kesaksian mereka nanti ada berubah lagi, itu di luar itu mungkin di luar kewenangan kami lah. Artinya ada perubahan yang berubah gitu. Nah, tapi memang seperti yang disampaikan Bang Lukas dan Pak Mas Sugeng tadi mengatakan bahwa memang ada peristiwa tanggal 4, bermula tanggal 4 ketika di rumah di Magelang itu terjadi kontak fisik gitu. Tapi itu tidak berlanjut karena sempat ditegur oleh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di sana gitu. Nah, kemudian berlanjut lagi ada peristiwa tanggal 7 Juli. Ya, di hari itu persis hari pernikahan ke-22 tahun antara Pak Sambo dengan Bu Putri gitu. Nah, disitulah peristiwa itu terjadi. Itulah tadi kalau bahasa kami ada yang mengendap-endap si Brigadir Yosua, terus terjadi kontak itu. Tapi begini juga Mbak, ini kan baru kesaksian ya, kesaksian dari Bu Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Susi ya, satu lagi ada namanya pembantu rumah tangga Susi. Kenapa? Karena ini tidak bisa dikonfirmasi. Orangnya sudah menjadi korban, sudah meninggal gitu. Artinya apa? Artinya ini bagaimanapun kesaksian ini bisa berubah gitu di pengadilan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa terungkap mana yang sebenar. Tapi itu tidak bisa itu kita harapkan tidak mengubah esensi adanya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Begitu, Mbak. Pembunuhan berencana itu sudah clear. Sudah clear ya, betul. Sampai di situ clear. Cuman yang sekarang yang beredar ini motif nih kenapa karena kami begini, ketika kami menampilkan motif itu, kami justru diserang. Ketika di awal-awal kami dibilang Tempo detail bagus, ketika kami bicara motif ini publik mulai menyerang. Karena apa? Karena mungkin dibilang Pak Sugeng sama Bang Lukas tadi mungkin publik tidak senang dengan yang urusan ini gitu. Mungkin publik dikaitkan dengan 303 gitu, dikaitkan dengan ada kasus yang lain-lain gitu. Bahkan ada dia katanya megang duit sampai 900 miliar. Nah, ini kan kami bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik, tapi kami juga bukan juga alat pemuas netizen. Oke. Nih, Mas Teguh, Bang Lukas kenapa? Mau nambahkan? Ya, saya setuju dengan apa yang Bang Moses sampaikan ya. Kita tidak boleh menari di atas penderitaan orang lain. Nah, ini juga saya coba gaungkan ya. Dalam beberapa kesempatan saya menepis isu LGBT. Kenapa kita penting ya? Karena ini impactnya terhadap tersangka maupun korban. Siapa yang mau distigma oleh masyarakat mempunyai orientasi seksual yang menyimpang? Oke, yang itu sih sudah terbantahkan makanya, ya. Saya setuju, memang kita harus mencerdaskan publik. Jadi kita tidak boleh menari dari penderitaan orang lain. Terima kasih. Oke, nah saya ingin nanya ke Mas Sugeng. Ketika ada banyak tadi klasternya banyak nih. Yang ini yang pembunuhan sudah selesai. Di ujung ya. Tinggal dinyatakan lengkap, pembuktian oleh polisi, tinggal diterima oleh jaksa ya. Nah, yang kedua yang cukup penting dari 5 klaster yang disebutkan apa? Obstruction of justice sebagai perbuatan pidana bersamaan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Pak FS kan juga dikenakan obstruction of justice tuh bersama dengan 5 orang lain. Kalau tidak salah 2 jenderal bintang 1 ya, sama kombes yang dari Propam lah semuanya. Nah, tapi mereka juga klasternya masuk dalam pelanggaran kode etik. Ya. Jadi ini akan ada persidangan kode etik lagi terhadap yang 5 orang di luar Pak FS. Ya. Setelah 5 orang ini berjalan, maka obstruction of justice pasal 233 ya, kemudian pasal 221 kali ya, itu harus disidik. Jungto pasal 52
Karena ini kan mereka pelakunya adalah pegawai negeri atau anggota Polri, ya itu harus disidik. Jadi tambahan pasal untuk Pak FS, kalau yang 5 orang itu ya tidak terkait kasus pembunuhan tapi obstruction of justice. Oke, itu klaster 2 tuh. Kedua, klaster yang ketiga itu adalah klaster hanya pelanggaran kode etik, yaitu orang-orang yang lalai atau kena prank tetapi tidak cermat. Ya. Istilahnya prank ya? Iya, pranknya, bohongnya itu bahwa ini ikan banyak yang kena prank, termasuk pengacara tadi yang kena prank itu ya, kawan saya Patra. Nah, klaster keempat yang juga minta diselidiki dari hasil RDP itu, walaupun membingungkan menurut saya ya, ada yang bilang wah ini merusak Polri. Ya soal konsorsium judi, ya. Iya. Itu penting nggak sih? Oh penting. Penting. Oh, penting. Itu pembenahan itu berangkat dari sana sebetulnya. Iya. Ya. Sama klaster kelima yang ternyata ada korelasikah dengan kinerja Satgasus. Oleh karena itu perlu didalami Satgasus. Nah ini pesan saya sama Tempo nih. Nih kalau Mas Moses keempat dan kelima gimana tuh Mas Moses? Soal 303 dulu atau yang ini dulu? Gimana? Kami sedang menyiapkan yang memenuhi prioritas tertinggi setelah itu. Kami sedang menyiapkan itu. Yang mana? Tunggu saja. Tunggu ya. Dalam 2 minggu 3 minggu kami akan ungkap apa itu sebenarnya. Oke. Karena ada ngeri-ngeri sedap juga itu kalau misalnya diungkapkan. Pasti. Kami aja sudah memulai, tim kami kan sudah mulai bergerak kan untuk mencari informasi soal itu dan memang agak mengerikan memang. Khususnya di jumlah uangnya ya, perputaran uangnya ya. Oke. Mengenai saja. Ini mau bilang apa satu kata aja, nanti setelah jeda kita terusin apa? Judi online ini merusak moral bangsa dan menarik uang kita ke luar negeri, ini bahaya. Oke, judi online sampai di situ dulu ya. Saat lagi kami kembali. Kalimat terakhir tadi dari Bang Lukas adalah judi online itu sangat merusak apa? Moral bangsa. Dan menarik uang kita ke luar negeri. Oke, uang kita. Iya, uang anak-anak, uang warga negara Indonesia, uang Indonesia. Oke. Jadi gini, saya melihat ini kalau judi itu dilokalisasi mungkin tidak berdampak besar. Tapi kalau judi itu hanya sebatas mata dan layar handphone, nah ini yang mengerikan, Mbak. Oke. Ini terlepas dari kasus ini ya, dan nanti bisa dibuktikan apakah memang ada keterkaitan atau tidak. Tapi saya prihatin melihat anak-anak bangsa di pinggir jalan gitu kalau jam 10 malam pada ngempel. Lihat langsung. Main. Sering. Saya kalau pulang kerja kan lihat tuh di pinggir restoran fast food itu, terus di beberapa tongkrongan. Itu baru yang kelihatan, yang di rumah belum. Nah makanya malah lebih parah lagi. Ini petugas saya lihat ya. Pada saat sidang tuh ngamanin suatu peristiwa hukum gitu sambil main begituan juga. Nah ini kan makanya ngeri ya. Udah gitu tadi kan ditemukan uangnya itu sangat besar. Bayangin kalau uang kita ditarik ke luar negeri secara masif begitu, apakah tidak berdampak secara signifikan ke ekonomi kita? Oleh karena itu memang penting ini untuk dibersihkan. Nah ini kenapa kita ngomongin judi online? Emang tersangkut paut banget ya Pak Sugeng ya? Iya tersangkut. Nyangkut banget ya? Itu terbukti nyangkut banget. Jadi kan ada narasi mau menyatakan bahwa informasi yang beredar di publik itu hoax ya. Yang struktur bagan hoax ya. Kalau menurut saya bukan hoax karena fakta dokumen itu ada. Kemudian kontennya juga dibuat oleh polisi menurut saya dan itu hasil penyelidikan. Tahu dari mana Bang itu dibuat oleh polisi? Rapi banget. Iya, maksudnya kan harus jelas gitu kalau model paparan itu model dokumen itu seperti paparan kalau sedang mau bedah perkara ya, kalau sedang paparan kasus. Yang kedua, kontennya itu dibuat berdasarkan sebagaimana orang yang punya kewenangan penyelidikan karena ada data-data lengkap. Oleh karena itu saya lebih senang membahasnya bukan hoax atau tidak hoax, tapi benar atau tidak. Nah kalau benar atau tidak itu adalah kewajibannya Polri untuk menelusuri. Ada usaha narasi bahwa dikatakan itu hoax supaya tidak diselidiki. Itu yang tampil waktu kemarin di DPR. Tapi ada juga anggota DPR minta itu diselidiki. Jadi lebih tepat, clear dari sisi hukum diselidiki ya oleh polisi dengan menggunakan mekanisme proses pidana. Seperti itu ya. Bang Moses? Ya Mbak.
Ya, jauh Itu ini hoax atau tidak, benar atau tidak benar? Kita sebut 2 diagram ya. Belum ada pihak resmi yang membantah. Itu yang perlu dicatat gitu ya. Belum ada yang membantah. Belum, tetapi belum mungkin ada. akan. Mungkin akan, tapi Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri bahkan sudah menyampaikan berkali-kali kami mereka ya, itu siap memberantas judi gitu, judi online, dan ini kemudian diikuti dari banyak Kapolda, hampir semua Kapolda sudah bergerak, bahkan di lingkaran Polda Metro Jaya. Langsung ya dalam waktu di tingkat singkat. Polsek saja sudah langsung bergerak gitu. Yang terakhir kan ada di Polsek Tangerang, salah satu Polsek di Tangerang yang nilai omsetnya itu hampir 1 triliun bahkan. Nah ini kan Polsek aja yang setingkat bisa Polsek mengungkap, gitu. Itu Polsek, artinya selama ini kan ada. Ya. Selama ini juga tahu ada, berarti. Ya. Selama ini ada gitu. Kenapa baru terjadi gitu. Nah, satu sisi gini Mbak, kenapa kalau saya nyambung apa kepentingan publik ya dan apa kaitannya dengan kasus Verdi Sambo sekarang ini. Jadi memang satu sisi ada sisi positif ya. Kita kan selalu melihat 2 sisi ya, sisi baik, sisi buruk ya. Sisi baik dari kasus Verdi Sambo ini adalah mengungkap banyak hal gitu, termasuk salah satunya ada masalah di internal kepolisian yang kemudian diduga berkaitan dengan judi ini gitu. Ada urusan misalnya urusan Satgasus Merah Putih lah yang katanya darah birunya di kepolisian yang akhirnya dibubarkan gitu kan, karena kita tahu juga bagaimana Satgasus Merah Putih ini dan strukturnya rapi banget. Mungkin itu juga sempat beredar ya, surat keputusan Polri. Kemudian ada soal urusan judi yang juga kemudian disebut berkaitan gitu, berkaitan dengan petinggi-petinggi. Bahwa berkaitan dengan petinggi Polri kami belum tahu itu benar apa. Tapi sedang ditelusuri oleh Tempo atau tidak? Ada orangnya siapa pelakunya itu kayaknya bener deh orang-orangnya itu. Kayaknya bener deh. Kayaknya gitu. Karena kita juga apalagi kemarin ada salah satu tersangka yang digerebek di Medan atau di mana gitu yang sempat keluar kabur ke Singapura kan. Cuman kita sudah, dan saya betul dengan Bang Lukas, kita bahkan sudah, saya bocorkan nggak ya, gitu. Dihadirkannya Bang Moses di sini adalah untuk membuka sesuatu yang belum keluar. Iya gitu. Nanti arahan presiden transparan. Tapi yang pasti kasus ini Tempo nanti kalau dibocorin. Enggak, takutnya nanti yang di sana juga nutup gitu. Tapi yang pasti kita sudah menyiapkan dan memang ini mengaitkan orang-orangnya. Tapi kalau menyambung dengan Mas Sugeng tadi, ini dibuat internal segala macam. Kita justru melihat ini disiapkan oleh semacam lembaga PR ya, 2 dokumen itu. Kenapa? Karena misalnya dengan kepentingan apa? Itu bisa langsung dikunyah-kunyah sama jurnalis. Ada nomor teleponnya, ada petanya langsung segala macam. Bisa langsung saya sebagai wartawan, kalau sebagai jurnalis pasti akan saya langsung kontak di bener nggak. Dengan kepentingan apa? Ada sesuatu di dalamnya gitu. Kita sudah menduga ada beberapa orang yang ikut tahu gitu. Termasuk sejak kemarin ketika di awal mulai muncul itu kita juga sudah cross check Mbak. Jadi kami kan terus mengecek ke dalam, keluar ke dalam sisi kiri. Jadi bisa pakai bubur panas, bisa pakai air panas gitu kan. Kita coba muter-muter. Ada beberapa spekulasi lah gitu. Tapi dari spekulasi itu kita juga coba masuk. Karena cara beginilah dulu yang pernah kami terapkan waktu mengungkap bagaimana akhirnya Brigadir Yosua dibunuh. Ingat pertama kali muncul bahwa Yosua itu kan bukan dieksekusi di Duren 3, itu kan santer banget di awal tuh. Kami bahkan mendapatkan informasi saat itu ya, dia dieksekusi di salah satu hotel di Cawang gitu. Saya tahu hotel itu karena kebetulan saya lama liputan di kriminalitas, saya tahu hotel itu tempat untuk interogasi, tempat rahasia para reserse untuk menginterogasi sejumlah tersangka gitu untuk kasus gitu. Nah, hotel itu kami cek ke sana. Nah, ternyata hotel itu sudah dibongkar 2019 gitu. Akhirnya gugur gitu. Ya. Artinya itu yang kami lakukan. Jadi kalau bicara bagaimana kami menemukan, kami selalu melakukan itu, Mbak. Kami cek ketika dapat informasi, kami dengar dulu, kami tampung dulu apakah ini mendekati kenyataan, lalu kami verifikasi. Makanya yang tidak verifikasi kami tidak berani ucapkan dan kami tidak berani tuliskan di laporan kami. Begitu. Oke. Mas Sugeng, pada saat awal-awal Anda pernah mengatakan bahwa ketika kasus ini terjadi dan terbongkar akan ada perlawanan. Anda mengatakan itu. Akan ada perlawanan dari dalam Polri. Perlawanannya kan pertama itu tanggal, kalau tak salah itu tanggal 5 ya, yang ada pergerakan 20, saya mendapat informasi 20 orang berada di rumahnya FS. Kemudian dari tim sus mau menjemput, tapi kemudian mundur karena ada di sana fisik ini ya. Kemudian saya mendapat informasi bahwa FS
punya bahan untuk menyerang personal tim sus. Bahan itu justru belum keluar nih, bahan tersebut belum keluar terkait ada personal tim sus yang diduga menerima sejumlah uang cukup besar. Tapi bukan terkait kasus ini, kasus lain ya. Nah, yang muncul saya bilang waktu itu akan ada serangan melalui medsos. Ternyata yang muncul itu versi kedua, skema judi online pelindungnya ya, yaitu yang menempatkan Pak Kabarizkrim di atas. Ini yang saya nggak duga ya, yang saya nggak duga nih ya. Maka oleh karena itu, kalau dari sisi IPB kan sangat simpel ya kasus ini. Ini menguji bahwa kinerja Polri benar atau tidak, kinerja dalam penegakan hukum. Ya harus diselidiki semuanya. Walaupun itu terkait dengan orang pejabat internalnya, jangan ada hambatan, jangan ada problem untuk membersihkan, itu saja. Kira-kira akan ada problem nggak? Hambatan untuk membersihkan Ya, ini sampai bersih banget gitu? Yang dibilangnya sama Pak Mahfud apa tuh? Psiko hierarki, Berarti nggak akan pernah bersih dong Pak? Apa? Nggak akan pernah bersih nih. Kan harapan masyarakat kita dengan kan ini sudah terungkap. 76 tahun ya polisi ya, pernah bersih nggak ya? Iya. Ya, kemudian akan 100 tahun kira-kira pernah bersih apa enggak? Ya kan harapan masyarakat wajar dong kalau kita ingin polisi bersih. Peran yang tidak boleh kendor adalah peran mengkritisi. Ya. Karena kewenangan yang besar bersentuhan dengan semua hayat hidup orang banyak dan di sana ada peredaran uang yang besar, itu tidak akan pernah selesai. Nontonlah film Training Day ya. Itu Denzel Washington ya. Iya aku nonton tuh. Nonton banget. Jadi perilaku polisi-polisi buruk itu karena punya kesempatan bersentuhan dengan uang besar, barang haram yang besar ya. Oke, begitu ya. Nah, nanti di segmen berikutnya saya mau tanya Bang Lukas. Berikutnya nih, harapan dari keluarga, dari pengacara apa mengenai kasus ini ya? Tadi sudah selesai, memang sudah selesai. Tapi selesainya belum sampai pengadilan kan? Nah, kita akan perjelas di segmen berikutnya saat lagi. Oke, tadi saya terakhir tanya bagaimana harapan dari keluarga kan ya? Dari keluarga, dari penasihat hukum. Betul bahwa sekarang mungkin sudah selesai dalam arti ya sudah sampai di sini gitu, mentok di sini. Kemungkinan tadi dari pembicaraan kita seperti itu. Tetapi kan belum masuk ke persidangan. Masih ada kemungkinan tadi dari Bang Moses, mungkin saja mereka mencabut keterangannya, saksi mencabut keterangan dan lain-lain. Harapan keluarga dan pengacara apa? Ya, kalau untuk harapan ini ada dua ya. Yang satu adalah harapan bagi para tersangka dan yang kedua adalah harapan bagi para penegak hukum. Saya akan mulai dari harapan kepada tersangka. Besar harapan keluarga dan juga para penasihat hukum kepada para tersangka untuk jujur. Ya. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk mengakui kesalahannya tanpa embel-embel. Emang ada yang nggak jujur ya? Dugaan kami belum jujur ini. Yang mana yang belum jujur? Yang mengenai motif itu. Pindah lagi dari Duren 3 jadi ke Magelang, kekerasan seksual ini kan menurut kami tidak jujur. Masih ada pihak-pihak yang belum jujur. Kalau bisa disebutkan siapa aja yang belum jujur tuh? Yang pasti mastermind ya. FS, PC, KM, RR, ini dugaan kami yang keterangannya belum jujur. Nah, kami menghimbau kepada mereka bertobatlah ya, lalu memberikan keterangan yang benar tanpa ada rekayasa, meminta maaf kepada keluarga korban. Karena gini, dalam kesempatan ini, dalam posisi mereka masing-masing ini, mereka ini seharusnya menyelamatkan kepala masing-masing, bukan justru berkomplot lagi membuat skema yang tidak jelas untuk memuaskan orang per orang. Gak ada gunanya, ini malah memberatkan. Nah, kenapa kami minta mereka untuk melakukan hal-hal tersebut? Yang pertama, ini tekanan publik ya, menginginkan mereka dihukum maksimal, ini sangat besar. Ya. Satu-satunya cara menurut hemat saya untuk lolos dari jerat pidana maksimal adalah mendapat simpati dari keluarga. Nah, simpati dari keluarga ini tidak akan mungkin diberikan kalau pola ataupun strategi mereka masih menggunakan cara yang lama. Saya pastikan tidak akan ada maaf ya dari keluarga kalau mereka masih menggunakan cara itu. Nah, kita mengenal dalam persidangan itu hal yang meringankan. Salah satunya adalah kooperatif. Yang kedua adalah dimaafkan oleh korban ataupun keluarga. Jadi walaupun nantinya publik mendesak ini hukuman maksimal tapi keluarga memaafkan, bisa saja hakim punya pendapat lain dalam pertimbangannya nanti. Sehingga
terhindar dari pidana maksimal. Oke. Nah ini yang kami harapkan. Nah ini bisa terjadi manakala ada kesadaran diri ataupun mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, bukan justru mendengarkan nasihat-nasihat yang buruk, ya, kepada para tersangka, agar mindset itu dirubah. Jangan memuaskan orang, tapi mencoba untuk mempertimbangkan kepalanya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada penegak hukum, ya. Sebelum yang kedua, status PTDH untuk Pak Sambo cukup nggak untuk keluarga? Ya itu balasan yang sentimpal ya, karena atau belum cukup? Ya, kalau untuk konsekuensi jabatan saya pikir sudah cukup. Tinggal mempertanggungjawabkan dari aspek hukum pidananya. Nah inilah yang sedang berproses ya. Nah nanti tadi yang masalah kedua mengenai penegak hukum, saya apresiasi langkah tim sus dalam hal ini. Mengenai pelaporan kita nggak pernah komplain ya, dalam artian ini sebenarnya cepat. Yang kita sesalkan itu adalah kenapa pada saat peristiwa tanggal 8 ya rekayasa kasus itu lama sekali ditarik ke Bareskrim. Ya, malah ada statement dari Div Humas ataupun Karopenmas pada saat itu tetap mempercayakan walaupun ada kejanggalan kepada Polres dan juga Polda. Ini yang menurut saya secara sensitivitas dan diskresi itu tidak nyambung. Ya udahlah, itu udah lewat lama. Iya, tapi enggak, ini maksudnya ini kan koreksi juga. Mas Teguh bilang kritik itu tetap perlu untuk membangun institusi. Nah, kalau dalam penanganan kasus kita tidak pernah komplain. Oke lah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Saya lihat sudah ada awal yang baik ya. Sudah ada pembalikan fakta dari yang rekayasa menjadi fakta, sudah diterapkan pasal 340, 338, 5556. Saya mengapresiasi tindakan dari tim sus dan juga Kapolri. Nah sekarang berikutnya tanggung jawab sebentar lagi akan beralih dari kepolisian menuju kejaksaan dan hakim. Nah ini yang gak kalah penting. Sedang nggak atau penting? Oh iya. Ngeri-ngeri sedang nggak? Sehubungan dengan histori Bapak Sambo dulu waktu masih jadi Dirtipidum, kan ada kasus-kasus juga yang bombastis ya, yang berhubungan dengan institusi tersebut. Nah ini juga yang memang jadi profiling dan pantauan kami. Tapi kami berharap dalam konteks kasus ini, dalam posisi kasus ini, masing-masing penegak hukum bisa bekerja secara profesional dan memposisikan kasus ini lebih penting posisinya ketimbang hal-hal yang lain. Nah ini juga perlu pengawalan sosial. Jangan kita buang energi kita untuk saat ini, tapi persiapkanlah energi kita nanti untuk proses persidangan. Mas Moses, masuk ke kejaksaan, itu apalagi yang harus diwaspadai? Ya, ada kemungkinan apa lagi tuh di sana? Ya benar tadi, saya balik lagi ke apa yang disampaikan Mas Sugeng tadi ya, soal perlawanan ya. Ini orang punya riwayat panjang di penegakan hukum, dia reserse murni lah dari awal karirnya sampai dia kemudian dipecat secara tidak hormat. Artinya dia punya banyak rekanan, dia punya banyak teman. Itu juga lah yang tercermin ketika kasus kematian pertama kali kasus Brigadir Yosua terungkap gitu. Sampai butuh hampir sebulan lebih baru terungkap lah cerita sebenarnya apa yang terjadi. Nah ini kan kita juga mengawasi itu ya. Kita berharap Kejaksaan Agung bekerja transparan sesuai dengan prosedur hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Begitu juga di pengadilan nanti gitu. Nanti mudah-mudahan nanti pengadilan memang memutus secara seterang-terangnya, sebenar-benarnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Tapi sekali lagi kami sebagai jurnalis itu memiliki tanggung jawab untuk mengawal kasus ini sampai di pengadilan, karena proses itu apapun yang bisa terjadi masih bisa terjadi Mbak, antara menuju ke kejaksaan di pengadilan, dan pengadilan sebelum putusan hakim, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Walaupun yang bersangkutan, ya walaupun yang bersangkutan sudah tersangka, itu masih bisa terjadi. Kalau kita lihat fenomena terakhir, rumah Sambo terakhir itu dikirimin karaman bunga karena menjaga harkat dan martabat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang dulunya ngumpet, gitu. Orang-orang yang dulunya ngumpet mulai muncul lagi. Ingat, dia punya tim yang kuat, gitu. Tidak hanya tim, tetapi juga rekanan yang kuat, networking yang kuat. Itu makanya tadi salah satunya kami sangat berhati-hati ketika memunculkan motif. Jangan sampai ini justru berbalik bahwa ini pride seorang suami, gitu. Bukan, gitu. Ini adalah pembunuhan. Makanya jangan nanti kita memelintir-melintir, jangan masuk angin lah intinya. Ini fenomena ini Mbak, fenomena masuk angin tanda kutip ini, itulah kami jumpain pertama kali ketika kami mencoba memulai membuka kasus ini perlahan. Untungnya Indonesia Police Watch itu tidak seperti itu. Saya buka sampai sekarang. Tapi ada beberapa lembaga yang kami datangin.
mereka coba membelokkan gitu. Untungnya kami yang mencoba membelokkan itu, masuk angin berarti. Katakanlah begitu. Dugaannya ke situ. Oke. Katakanlah begitu. Ada yang membelokkan gitu, ada yang membelokkan ke sini. Saya tidak akan cerita detail apa isinya misalnya. Tapi untungnya memang karena kita berupaya memang serius mendapatkan termasuk informasi dari Mas Sugeng, dari teman-teman lain gitu. Kita coba cross check and recheck, akhirnya ketemulah fakta yang muncul sekarang ini. Artinya nggak selesai ya, publik masih harus terus memantau. Hati-hati, harus hati-hati. Maksudnya harus terus memantau gitu, jangan langsung puas dengan yang sekarang ini. Oke, Mas Sugeng. Gitu. Saya khawatir justru di peradilan, ya. Kalau di kepolisian dan kejaksaan agung ini masih anak buahnya presiden, ya. Presiden tinggal bicara sama jaksa agung, anak buahmu jangan main-main ya di dalam melakukan penelitian, penyusunan dakwaan dan penuntutan. Ini bisa clear karena presiden kan sudah ngomong ya. Saya justru agak bertanya-tanya nih, jangan nanti dibilang menghina peradilan ya. Di peradilan karena peradilan itu independen, dia independen. Oke. Banyak isu ya. Hakim tuh sudah bisa memilih kita. Ya banyak isu. Banyak isu hakim sudah bisa memilih. Nah, oleh karena itu saya juga minta perhatian Pak Ketua Mahkamah Agung juga berpikir bahwa Anda punya peradilan punya independensi, tapi rasa keadilan masyarakat harus diserap. Ya. Oke. Ini kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan mau berencana atau tidak berencana, ini kasus pembunuhan eksekusi seseorang yang melanggar hukum harus ditegakkan. Oke. Bang Lukas melihat paparan ini seperti ini sebagai pengacara Brigadir J agak ngeri-ngeri nggak menuju ke peradilan nanti dari kejaksaan ke pengadilan? Iya, seperti yang disampaikan Mas Teguh tadi, memang kan kalau peradilan itu kan adalah lembaga yudikatif. Mereka punya pertanggungjawaban sendiri terhadap hierarkinya ya. Memang kalau kita ikuti kasus ke belakang kan gimana, di mana ada seorang tersangka yang bisa menang pra peradilan gitu ya, dan hakim yang memenangkan ini seperti tidak merasa bersalah gitu, bahkan mengatakan silakan adukan saya gitu. Nah ini kan kita melihat kan ada bentuk kepercayaan diri yang sangat besar, manakala ada satu putusan yang bertentangan dengan hati nurani rakyat ataupun social justice. Nah ini memang harus kita kawal Mbak Indi. Lalu selanjutnya mengenai perubahan saksi juga itu perlu kita pantau. Karena berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, kesaksian itu adalah yang disampaikan di persidangan. Nah makanya ini dinamis. Jangan sampai saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan di BAP secara baik dan benar, itu berubah keterangannya karena adanya intervensi ataupun ancaman dari pihak-pihak tertentu. Nah yang gak kalah penting, kita butuh kepastian hukum ya. Dan kita memang, negara ini kan sistemnya sistem hukum. Ada adagium dari Platus ya, dari Romawi mengatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Nah oleh karena itu kita butuh hukum. Nah hukum itu sayangnya memang butuh penegak hukum. Dalam hal ini penegak hukum paling garda terdepan adalah polisi. Kita suka tidak suka kita butuh polisi. Tapi polisi seperti apa yang kita butuh adalah polisi yang pelindung dan juga pengayom masyarakat. Jadi biarlah dalam kasus ini ada reformasi besar-besaran sehingga polisi bisa lebih baik lagi, bisa lebih bekerja sesuai dengan sumpah jabatan, sehingga tidak ada lagi nanti pelanggaran-pelanggaran seperti almarhum Joshua alami gitu loh Mbak Di. Terima kasih. Berarti Mas Moses sebenarnya drama ini belum selesai. Belum Mbak, masih panjang. Masih panjang. Yang klaster pembunuhan ya, ini kluster masih panjang. Klaster pembunuhan, klaster obstruction of justice saja belum selesai. Kan ada 35 tuh kan, dan baru 15 yang ditempatkan khusus. Kenapa cuma 15? Karena memang ruangannya nggak muat gitu. Masih ada 20 orang lagi artinya menunggu penempatan khusus. Menuju ke pengadilan itu masih panjang sekali. Mata masih harus terus melotot gitu ya. Dan publik jangan harus lelah juga sama-sama ikut mengawasin karena IPW juga nggak boleh lelah. Makanya saya paham betul strategi pengacara keluarga Brigadir Yosua melaporkan kembali kan ke polisi untuk kasus itu kan. Nah itu penting untuk menghidupkan ya. Memang satu sisi kita paham betul lah strategi Pak Kamarudin yang dan tim pengacara. Melaporkan kembali laporan palsu itu. Laporan palsu itu menghidupkan lagi. Api ini jangan padam gitu, jangan lelah, jangan bosan gitu. Sekarang 2 bulan aja udah hampir capek loh masyarakat. Belum capek sebenarnya karena peminatnya itu masih tinggi banget. masih tinggi banget. Yang terakhir mau disampaikan? Ya karena memang kalau merujuk ke KUHP kan sebenarnya maksimal penahanan ya itu 120 hari. Nah Jumat kemarin sudah tahap 1. Nah kita tidak tahu apakah ada P19 lagi atau tidak.
Karena kan ini kan tadi belum ada harus info. disesuaikan konstruksi kan, jangan sampai nanti pada saat berperang itu kekurangan persenjataan ataupun kekurangan ramuan gitu. Nah makanya ya penting, memang harus kita kawal Mbak Indi. Oke. Terakhir dari IPW? IPW akan mengawal ya, utamanya adalah perbaikan institusi Polri. Oleh karena itu yang akan kami perhatikan selain kasus pembunuhan itu soal obstruction of justice, kemudian soal pelanggaran kode etik yang 97 orang itu terjun ke jurang bareng-bareng ya, sama konsorsium, dan juga kita akan mendalami soal kinerja Satgasus ya. Walaupun kita punya datanya masih minim, saya sedang dalami itu. Ini akan panjang. Mungkin gak akan selesai setahun. Gak akan selesai setahun. Buat IPW ya, pemantauannya. Oke. Gitu Tapi ya karena ini kasus terbesar Mbak ya. Salah satu kasus terbesar yang pernah terjadi di sejarah kepolisian RI. Sampai 97 orang terseret ya. 97. Gimana tadi lanjutannya Mas kalimatnya? Iya terbesar. Iya kasus terbesar karena ini pertama kasus yang melibatkan Inspektur Jenderal untuk kasus pembunuhan ya. Kalau dulu pernah ada, kalau teman-teman ingat waktu kasus pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang pelakunya juga melibatkan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Wilyadi Wizar, itulah kasus terbesar terakhir. Tapi kali ini melibatkan seorang Inspektur Jenderal yang juga sebenarnya bertugas sebagai pengawasnya polisi, yaitu Kadif Propam, yang kebetulan karena figurnya tinggi, high profile, dia seorang pejabat utama, banyak bumbu-bumbu di sampingnya begitu. Inilah bumbu-bumbu inilah memang yang kemudian baik di internal, eksternal, yang membuat memang mata publik tuh nggak lepas ya, masih belum lepas terhadap kasus ini. Dan saya tambahkan ya, karena saya sudah menyampaikan akan mengawal sampai soal Satgasus, ini potensi resiko besar ya, itu saja saya mau tambahkan nih, potensi resiko buat IPW besar. Potensi resiko untuk IPW besar. Digeruduk Pak? Iya, bukan digeruduk diam-diam, justru kalau digeruduk kita tahu ya, karena saya hari ini baru dapat informasi dari seorang anggota polisi bahwa sudah mulai ada pengamanan, pengamanan bukan mengintai, saya pengamanan. Saya dapat informasi ya, bahwa tempat saya sudah mulai diamankan. Artinya memang ancaman itu mulai nyata. Sudah mulai secara fisik. Ancaman itu enggak sekarang. Ini ancamannya nanti ya, ancaman nanti. Oleh karena itu doakan saja supaya saya tetap sehat ya. Amin. Dan tetap bekerja gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Terima kasih Bang Martin Lukas Simanjuntak, perwakilan tim pengacara keluarga Brigadir J, dan Bang Moses, Redaktur Utama Hukum dan Kriminalitas Majalah Tempo. Saya kembalikan ke Dika. Baik, terima kasih Indi Rahmawati. Usai sudah sudut pandang Most 1058 bersama Majalah Tempo, akhir cerita drama Sambo. Terima kasih kepada Indi Rahmawati sebagai tim kita dari Most Radio, dan juga para narasumber kita yang sudah hadir, dan juga teman-teman media dan juga para Most People yang telah hadir. Terima kasih. Sampai ketemu di sudut pandang selanjutnya. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Most 1058 menghadirkan Intimeto, Sudut Pandang.